Shalom adik-adik, sahabat Shalom semuanya. Kak Putri senang banget dan bersyukur kita hari ini dapat berkumpul kembali semuanya bersama-sama. Kita mau beribadah Sabat, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Bella. Semuanya mari kita satu dalam doa, angkat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim Sebaot Besim Yeshua Masya atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh kembali beribadah di Sabat-Mu yang kudus, kami boleh dikumpulkan Bapa. Kami ucap syukur biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami semua menerima berkat Sabat-Mu, menerima sukacita-Mu ya Bapa Yahweh. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yeshua Masya. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, sekarang semuanya udah siap memuji Bapak? Siap. Coba aku mau dengar suaranya, udah siap belum? Siap. Siap. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk, semangat. Kita mau bersukacita bersama. Ya Kak Henry. Oke adik-adik, tadi kita semua udah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya yuk siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya sikap menyembah. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap
Sahabat Shalom, adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak Lina percaya pasti semua sehat ya. Senang banget di hari Sabat hari ini kita bisa ketemu lagi, kita masih bisa memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati kami, baik hamba yang menyampaikan maupun adik-adik yang mendengar. Terima kasih Bapa, biarlah penyertaan-Mu selalu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tema untuk firman hari ini itu adalah Daud dikejar oleh Saul. Nah, adik-adik tahu ya Saul itu siapa ya? Saul itu adalah raja pertama di Israel. Nah, adik-adik juga udah pasti tahu kalau Daud itu adalah orang yang berhasil mengalahkan Goliat ya, benar. Karena Goliat itu adik-adik tahu ya, badannya gede banget dan Daud tuh badannya kecil banget gitu. Jadi tapi dia bisa menang melawan Goliat. Itu karena apa? Itu karena penyertaan Bapa Yahweh kepada Daud. Karena Daud itu takut akan Tuhan. Jadi setiap apapun yang dia kerjakan, dia selalu meminta pertolongan Tuhan. Ya. Adik-adik udah tahu kan kalau dia itu tinggal di istana di kerajaannya si Saul. Nah, Saul ini punya anak ya kan? Siapa namanya? Yonatan, bener. Nah, jadi Yonatan ini sama si Daud ini sahabatan banget ya. Pasti adik-adik yang punya sahabat pasti tahu deh gimana ya. Jadi mereka tuh deket banget. Jadi Daud sama si Yonatan ini deket sekali karena mereka itu adalah sahabat karib gitu. Jadi seperti yang adik-adik udah tahu ya, kalau Daud itu karena dia berhasil mengalahkan si Goliat ini, dia jadi disanjung-sanjungkan nih sama masyarakat yang ada di Israel zaman dahulu gitu. Jadi orang-orang Israel tuh memuji-muji Daud gitu. Wah, Daud hebat ya, dia bisa ngalahin Goliat gitu. Lambat laun seiring berjalannya waktu, peperangan atas Daud tuh menjadi tentara yang hebat gitu. Jadi setiap perang ada, Daud tuh selalu menang gitu. Nah, namun lama-kelamaan Raja Saul ini jadi takut gitu. Dia jadi iri hati gitu karena dia mikir, aduh, si Daud dia disanjung-sanjungkan nih oleh orang-orang di Israel. Dia jadi takut kalau posisinya itu sebagai raja akan digantikan oleh si Daud gitu. Jadi dia mempunyai rencana yang jahat terhadap Daud. Ya, jadi dia ingin apa adik-adik? Dia ingin membunuh si Daud gitu karena dia takut kalau posisinya dia sebagai raja itu akan diambil sama Daud gitu. Akhirnya dia punya rencana jahat untuk membunuh si Daud ini. Oke, untuk cerita ini adik-adik bisa baca ya di kitab suci, itu ada di dalam 1 Samuel 21 sampai 24 ya. Cuma karena Kakak Lina ada bukunya, jadi Kakak Lina baca di dalam buku aja ya. Oke. Nah, akhirnya si Raja Saul ini tetap mengejar Daud gitu. Kira-kira adik-adik tahu nggak berapa lama Raja Saul itu mengejar Daud? Itu di sini itu ditulis sekitar 10 tahun Raja Saul mengejar Daud untuk membunuhnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kok sampai 10 tahun kok si Daud nggak ketangkep-tangkep sama si Raja Saul gitu. Nah, jadi si Daud ini melarikan diri ke Nob ya. Nah, jadi Daud sekarang menjadi seorang pengungsi karena ia merasa tidak aman lagi di istana Saul. Ia harus melarikan diri, tetapi kemana Daud harus pergi? Nah, akhirnya dia pergi ke Nob. Nah, setelah Daud sampai di Moab ini, Daud langsung bertemu dengan imam yang bernama Ahimelek. Nah, karena dia habis kabur kan dari istana,
Knob ini, jadi dia tuh keadaannya dalam keadaan perut kosong, maksudnya tuh lapar gitu ya, jadi dia dalam keadaan lapar banget gitu. Nah kebetulan nih pas ketemu si Imam Ahimelek ini, ya udah aja si Daud minta makan aja sama si imam ini gitu. Jadi si Daud bilang, saya telah diberi tugas rahasia oleh Raja Saul, itu sebabnya saya berangkat terburu-buru. Jadi di sini Daud itu nggak mau si Imam Ahimelek ini tahu kenapa kok dia bisa tiba-tiba ada di mob situ gitu ya, supaya si Ahimelek ini nggak bilang sama si Raja Saul kalau si Daud ini abis mampir ke tempatnya dia. Akhirnya si Saul pura-pura aja dia bilang, saya dikasih tugas rahasia sama si Raja Saul gitu. Terus dia bilang, saya belum makan dan saya lupa membawa pedang saya. Apakah di sini ada roti atau makanan apa saja? Katanya si Daud. Ya udah, karena Imam Ahimelek ini tahu kan, si Daud kan udah terkenal ya kan, dia udah menang atas Goliat, menang atas perang semuanya gitu ya. Jadi ya udah, itu untuk si imam itu kayak suatu kehormatan gitu, dia melayani si Daud ini. Oh ya, ada, saya ada roti dan rasanya enak banget gitu, kamu boleh makan ini gitu. Udah, akhirnya dengan senang hati si Daud makan roti tersebut. Nah setelah makan, Daud nggak mungkin kan nanti dia pergi ke tempat lain dengan tangan kosong gitu. Akhirnya dia minta pedang ke si Imam Ahimelek ini. Nah begitu dia minta pedang ke Ahimelek, ternyata pedang yang diberikan Ahimelek ini adalah pedangnya siapa? Pedangnya Goliat gitu. Jadi pedangnya Goliat ini langsung dikasih ke Daud gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya si Daud udah merasa dia udah tercukupi nih, dia sudah kenyang dan dia juga sudah punya pegangan nih, udah punya pedang gitu untuk nanti kalau terjadi apa-apa di jalan gitu. Setelah Daud dari Nob, dari Imam Ahimelek ini, dia kan sudah kenyang nih, dia udah punya pedang juga. Akhirnya dia pergi ke kota Gad. Kota Gad itu ada di Filistin ya. Nah Filistin ini adalah siapa? Ini adalah musuh orang Israel ya adik-adik gitu. Nah jadi karena apa? Karena di kerajaan Saul itu tempatnya kecil gitu. Jadi menurut si Daud nih, Raja Saul pasti akan mudah banget untuk nangkep dia gitu, karena tempatnya tuh kecil gitu. Nggak istilahnya tuh kalau sama Jakarta ya, masih gedean Jakarta daripada kerajaan Saul gitu. Jadi pasti gampang banget si Saul ini nangkap si Daud gitu. Akhirnya Daud memutuskan untuk pergi ke kota Gad yang ada di Filistin. Nah, namun sampai sana ternyata orang Filistin mengenal dia gitu, karena dia pernah membunuh Goliat kan. Jadi si Daud ini lupa nih kalau dia tuh famous gitu ya, kalau dia tuh udah terkenal gitu. Nah, jadi dia ketahuan juga akhirnya sama tentara-tentara orang Filistin gitu. Itu kan Daud katanya. Ngapain dia di sini? Akhirnya dia ditangkap dan dibawa ke rajanya gitu. Nah, karena Daud ini pintar ya, karena Daud ini tuh segala sesuatunya dia selalu meminta pertolongan Tuhan, dia selalu meminta penyertaan Tuhan gitu. Jadi dia pintar gitu, jadi Tuhan memberikan dia hikmat, dia pura-pura jadi orang gila gitu. Jadi ketika dia ditangkap nih sama tentara orang Filistin, dia pura-pura jadi orang gila, ludahnya keluar-keluar, matanya jereng gitu ya. Gimana sih tampilan orang gila ya, kayak gitu ya. Begitu si Daud di hadapan raja nih, ketika mereka udah sampai di hadapan raja mereka, si rajanya marah gitu. Hah, kalian bodoh, ngapain? Ini bukan Daud, ini orang gila. Ngapain kalian bawa orang gila ke hadapanku, katanya si rajanya. Akhirnya apa? Akhirnya Daud dilepaskan dan Daud diselamatkan ya. Itu karena apa adik-adik? Itu karena dia selalu meminta pertolongan Tuhan ya. Luar biasa banget ya adik-adik, dia bisa aja gitu mikir dia pura-pura jadi orang gila. Kalau aku sih udah kayak apa tahu deh kalau aku ditangkap kayak gitu. Nah setelah Daud dilepaskan oleh orang-orang Filistin, tentara-tentara Filistin, akhirnya Daud pergi dari hutan ke hutan, dari kota ke kota gitu. Udah sampailah dia karena dia udah pasti nggak mungkin dia netap di kota ya adik-adik, karena pasti orang-orang akan tahu gitu kalau dia itu adalah Daud gitu, dan itu dapat memudahkan si Raja Saul untuk menemukan si Daud gitu ya. Akhirnya dia memutuskan pergi ke goa ya, namanya itu Goa Adulam. Nah dia pergi ke goa itu. Nah
ketika sampai di goa itu ternyata banyak sekali orang-orang yang ada di dalam itu. Di sini ditulis sekitar 400 orang. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang punya banyak utang sama Raja Saul gitu. Jadi orang-orang yang nggak bayar pajak, yang punya hutang gitu. Nah, mereka jadi mereka ngumpulnya di situ di Goa Adulam itu. Nah, karena mereka ini udah kenal ya, mereka udah tahu si Daud gitu. Akhirnya Daud dijadikan pemimpin sama mereka gitu. Jadi mereka patuh sekali sama Daud ya. Jadi Daud ini punya anak buah sekitar 400 orang-orang yang ada di dalam Goa Adulam itu. Nah, di goa itu si Daud ini istilahnya punya orang kepercayaan lah. Kalau di sini istilahnya tuh kaki tangan ya gitu. Tangan kanan ya. Jadi dia punya tangan kanannya, orang kepercayaannya si Daud. Namanya itu Abisai. Suatu hari si Daud ini denger kayaknya nih Raja Saul nih lagi istirahat nih di suatu tempat gitu. Akhirnya dia ajak si tangan kanannya ini si Abisai gitu. Dia bilang, "Abisai, ayo kita pergi dan cari tahu di mana Raja Saul bersama tentara-tentaranya yang lagi istirahat itu. Apakah mereka masih jauh atau sudah dekat?" gitu. Akhirnya Abisai ya, karena dia orang kepercayaannya, karena dia patuh sekali sama Daud, ya udah dia siap komandan gitu ya. Jadi ayo laksanakan gitu. Nah, jadi pada suatu malam si Daud sama Abisai ini menunggu nih. Gelap gulita, gelap-gelap, dia menunggu sampai kedatangan si Saul. Dan akhirnya tiba-tiba si Raja Saul ini datang sama seluruh tentara-tentaranya gitu ya. Si Daud bisik-bisik nih sama si Abisai gitu. "Abisai, di bukit seberang saya melihat banyak tenda yang dipasang," katanya gitu. "Saya juga melihat kereta-kereta di kemah-kemah itu pasti si Raja Saul," katanya si Daud gitu. Terus "Mari kita ke sana, kita lihat dari dekat," katanya si Daud gitu. "Oke," kata si Abisai, "ayo kita lihat dari dekat," gitu. Dengan perasaan dak-dikduk ya. Jadi dia nih meskipun dia dia udah percaya dia bakal disertai sama Tuhan, tapi ya namanya manusia ya adik-adik, pasti ada rasa takut gitu ya, pasti dak-dikduk juga dia, deg-degan juga dia, karena dia ingin menghadap si Raja Saul kan. Nah, dengan sangat hati-hati Daud dan Abisai turun bukit sampai kepada kereta-kereta. Tetapi aneh sekali, mereka tidak bertemu dengan penjaga. Mereka semua duduk dan tertidur. Nah, jadi ketika si Daud dan Abisai ini udah sampai ke kerumunan si Raja Saul, mereka heran, ini kok orang-orangnya kok pada tidur gitu, nggak ada yang jaga si raja. Raja tuh pasti harus dijaga ya adik-adik, tentaranya nggak boleh, salah satu ada yang nggak boleh tidur karena untuk menjaga si raja gitu. Takut-takut kan kalau misalkan ada yang nyelinap gitu. Nah, kayak rencana si Daud ini gitu. Jadi si Daud heran, kok semua tentaranya itu pada tidur, nggak ada satupun yang jagain si rajanya gitu. Nah, akhirnya si Daud mengambil kesempatan itu ya adik-adik. Akhirnya dia menyelinap ke tendanya si raja. Coba deg-degan nggak adik-adik? Ya ampun, meskipun tentaranya udah pada tidur ya tetap aja nggak sih, maksudnya kalau ya namanya manusia pasti takut ya adik-adik ya gitu. Tapi ya untuk rencananya si Daud, ya si Daud gaskan aja gitu. Jadi akhirnya dia masuk ke tendanya si Raja Saul, diam-diam, pelan-pelan dia masuk ke tendanya si Saul. Nah, si Abisai ini udah siap-siap nih pedangnya untuk ngebunuh buat si pocol kepalanya si Raja Saul ini gitu. Karena kan Raja Saul jahat kan, dia ingin membunuh Daud gitu. Jadi si Abisai bilang, "Daud, izinkan saya untuk biar saya membunuhnya," kata si Abisai. Tapi dengan kelembutan hati Daud, dengan kasih yang Daud miliki di dalam dirinya, Daud tidak membunuh si Raja Saul. Jadi ketika dia sudah sampai di dalam tendanya, ketika Abisai minta izin untuk bunuh, si Daud nggak mau. Si Daud bilang jangan gitu. Meskipun Raja Saul jahat, tapi biar Tuhan yang menghukum dia gitu. Dia tidak punya hak untuk menghukum si Raja Saul gitu. Sebenarnya itu udah gampang banget ya adik-adik, kalau misalkan si Daud ini jahat gitu ya, udah tinggal ditombak aja tuh si Raja Saul ya kan, tinggal ditusuk aja sama si Daud ya kan. Tapi karena dia punya kasih, karena dia ingat gitu kalau kejahatan itu tidak boleh dibalas juga dengan kejahatan, ya udah akhirnya Daud
tidak membunuh Raja Saul gitu. Dia bilang sama Abisai, marilah kita hanya mengambil tombak dan kendinya saja supaya raja tahu bahwa kita telah mendatanginya dan tidak membunuhnya gitu. Jadi baik banget ya si Daud ya adik-adik. Jadi dia tidak membunuh si Raja Saul, jadi dia cuma ngambil tombak sama kendinya doang. Jadi baik banget ya si Daud ya adik-adik ya gitu. Jadi dia tidak membunuh raja, dia cuma ngasih tanda aja gitu dengan cara dia mengambil tombak dan kendinya raja gitu. Nah setelah si Daud dan Abisai ini berhasil mengambil dua benda tersebut gitu, mereka tidak langsung pulang, jadi mereka menunggu sampai pagi-pagi untuk tentara-tentara dan rajanya ini untuk bangun gitu. Sesudah paginya nih, setelah semua tentaranya sudah bangun dan rajanya sudah bangun, ya udah langsung aja si Daud teriak gitu. Dia teriak dari seberang bukit, "Hei tentara-tentara Saul, hei Abner, Panglima Saul, mengapa kamu tidak menjaga rajamu?" katanya. Jadi si Daud nih nyindir gitu. Nah si Abner ini adalah panglima tertingginya Raja Saul gitu ya. Dia ini tugasnya untuk menjaga si raja gitu. Nah jadi disindir nih sama si Daud, dia nyindir gitu. Kenapa kamu tidak menjaga rajamu? Coba kamu cek tuh tenda raja, kalau tombak dan kendinya ada padaku. Aku sudah mengambilnya katanya si Daud. Ya udah akhirnya si raja, karena di situ ada raja kan, jadi si Raja Saul dengar gitu. Jadi mereka semua kaget gitu. Si Abner langsung aja dia nyuruh anak buahnya, coba kamu periksa gitu di tendanya, dan bener aja gitu, ternyata tombak dan kendinya raja nih udah nggak ada gitu. Jadi mereka percaya gitu kalau tombak dan kendinya sudah diambil oleh si Daud gitu. Nah si Daud bilang lagi, mengapa raja terus mengejar aku? Aku tidak berbuat jahat, tadi malam aku berdiri dekat raja tetapi aku tidak membunuh raja, katanya si Daud gitu. Nah setelah mendengar itu akhirnya Raja Saul malu. Dia malu mendengar ucapannya si Daud ini. Jadi dia merasa dia tuh udah jahat banget gitu. Jadi si Daud nih datang, dia nggak dibunuh, harusnya bisa aja si Daud ini ngebunuh dia kan gitu, tapi ternyata si Daud tidak membunuh dia. Ya udah akhirnya Raja Saul bilang, aku sudah berbuat dosa terhadapmu Daud, pulanglah bersamaku ke istana, aku tidak mengejar engkau lagi. Luar biasa ya adik-adik ya. Ya ampun, karena kebaikan Daud, karena Daud takut akan Tuhan, jadi dia benar-benar disertai oleh Tuhan gitu ya di setiap jalannya si Daud gitu, sampai dia udah nggak lagi deh dia dikejar sama si Raja Saul gitu ya. Jadi di sini adik-adik bisa contoh ya bahwa dalam daerah sekolah atau dalam lingkungan gitu ya, kalau misalkan ada yang jahatin kita, biarin aja, itu nanti tugas Tuhan yang membalas ya, bukan kita, karena kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan gitu ya. Jadi adik-adik berdoa aja untuk mereka gitu, ntar biar Tuhan yang mengambil alih gitu ya. Jadi itu dulu firman untuk hari ini ya adik-adik, biar semua karakter baiknya Daud ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Semuanya angkat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa karena kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman hari ini di mana kami mendengar cerita tentang Daud. Biarlah Engkau menyertai kami sama seperti Engkau menyertai Daud Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu juga memberkati kita semua. Dan kita akan menutup dalam doa, kita akan terima berkat melalui doa kita bersama-sama. Kita angkat tangan kita tutup mata, kita akan menerima berkat. Yefarekeka Yahweh weis mereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Bapa Yahweh bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh panai elka wiase meleka salom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Abi Todaraba. Amin.
semua. Bapak Yahweh memberkati.